Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Bagaimana jadinya jika tiga Spider-Man bertemu dan bersatu untuk mengalahkan para musuhnya dari masa lalu? Film yang berjudul Spider-Man No Way Home ini merupakan salah satu film terbaik di tahun 2021 kemarin. Film ini sangatlah epik dan membuat kita menjadi nostalgia dengan kehadiran Spider Tobey dan Spider Andre. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Inilah alur cerita selengkapnya. Film berawal ketika identitas Spider-Man sebagai seorang remaja SMA bernama Peter Parker terungkap ke publik. Mysterio, yang merupakan musuh Spider-Man di film sebelumnya, telah menyebarkan hoaks dengan memfitnah Spider-Man sebagai seorang pembunuh. Tak pelak, publik malah berbalik mendukung Mysterio yang telah terbunuh dan menganggap Spider-Man sebagai pembuat kekacauan pada pertempuran di film sebelumnya. Ia pun lantas menjadi public enemy saat ini. MJ, pacarnya yang berada di sana, juga terkena imbasnya. Ia lalu dijemput oleh Spider-Man dan dibawa pergi menjauhi kerumunan. Tak lama kemudian, mereka tiba di apartemen Bibi May untuk bersembunyi. Bibi May dan Happy yang belum mengetahui berita terlihat kebingungan. Namun saat melihat keluar jendela, ternyata apartemen mereka telah dikepung oleh warga dan wartawan yang telah mengetahui identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Tak lama kemudian, polisi federal datang untuk menangkap Peter dan orang terdekatnya. Mereka kemudian diinterogasi secara terpisah. Peter mencoba menjelaskan kalau semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah fitnah belaka. Ned yang sedang diinterogasi dengan polosnya mengatakan kalau selama ini ia adalah asisten Spider-Man dan banyak membantu Spider-Man dalam beberapa kasus. Bibi May juga terancam hukuman penjara karena dinilai telah mengeksploitasi anak di bawah umur, mengingat ia adalah wali sah Peter Parker. Setelah diinterogasi, Peter dan yang lainnya melihat berita tentang Stark Industries yang juga tersandung kasus akibat perseteruan antara Mysterio dengan Spider-Man. Kemudian, seorang pengacara bernama Matt Murdock alias Daredevil yang merupakan pengacara Peter mendatangi mereka. Ia mengatakan kalau kasus Peter telah dihentikan dan membuat Peter serta dan yang lainnya terbebas dari tuduhan. Namun, meskipun mereka sudah terbebas dari tuntutan hukum, masyarakat masih tetap menganggap Peter sebagai public enemy. Hal ini dibuktikan dengan lemparan batu dari luar yang syukurnya berhasil ditahan oleh Matt. Tentu saja dong, Peter penasaran dengan kekuatan Matt. Jadi untuk saat ini, Matt menyarankan agar Peter dan keluarganya bersembunyi terlebih dahulu sampai keadaan kembali normal. Oleh karena itu, Peter dan Bibi May memutuskan untuk tinggal di apartemen Happy untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Peter, MJ, dan Ned memberanikan diri untuk datang ke sekolah yang ternyata di sana telah ramai dengan kerumunan warga yang pro dan kontra terhadap Peter. Para guru dan murid sekolah yang telah mengetahui Peter sebagai Spider-Man juga ikut menyanjung Peter, walaupun ada beberapa murid dan guru yang juga menentangnya. Karena merasa canggung, Peter dan MJ menenangkan diri di rooftop sekolah. MJ mencoba menguatkan Peter dan berjanji akan selalu bersamanya. Hampir saja mereka berciuman, Ned datang dan membuyarkan niat mesum mereka. Karena tak ingin berpisah, Peter, MJ, dan Ned berencana untuk mendaftarkan diri di kampus MIT agar mereka bisa tetap bersama-sama. Beberapa hari kemudian, mereka pun berkumpul di tempat kerja MJ untuk melihat pengumuman pendaftaran MIT mereka. Sayangnya mereka bertiga tidak lulus dengan alasan menjadi orang terdekat Spider-Man. Hal itu tentu saja membuat Peter merasa bersalah karena Ned dan MJ terkena imbas dari kasusnya. Tak kehilangan ide, Peter pergi menemui Dr. Strange untuk meminta bantuannya, berharap kekuatan sihir Dr. Strange mungkin dapat memperbaiki keadaan. Peter pun meminta Strange untuk membantunya ke masa lalu agar ia dapat menghentikan Mysterio membocorkan identitasnya. Awalnya, Dr. Strange tidak dapat membantu Peter, namun ia teringat dengan mantra terlarang yang mungkin saja dapat berguna. Wong memperingati Strange jika mantra terlarang tidak boleh disalahgunakan. Namun Strange meyakinkannya jika mantra itu akan berhasil. Peter tidak peduli jika itu merupakan mantra terlarang. Baginya, yang terpenting adalah ia dan orang terdekatnya dapat hidup dengan normal kembali.
Sebelum melakukan ritual, Dr. Strange memperingati Peter jika mantra ini akan membuat semua orang melupakan Peter, termasuk Dr. Strange. Hal itu pun membuat Peter ragu. Keraguan Peter ini malah membuat konsentrasi Dr. Strange yang lagi membaca mantra malah terganggu. Peter tak ingin MJ dan Ned melupakannya. Peter, stop tampering with the spell. Oh, I'm annoyed. You just stop talking. Efeknya, Dr. Strange membatalkan ritual setelah 5 kali mengubah mantra. Dr. Strange marah pada Peter karena hampir membuat ritual itu menjadi petaka. Namun pada akhirnya Strange sadar jika Peter hanyalah remaja dengan emosi yang tidak stabil. Setelah itu, Peter menelpon temannya yang bernama Flash Thompson untuk mencari keberadaan wakil rektor kampus MIT yang kebetulan terjebak kemacetan. Ia rencananya ingin membujuk wakil rektor agar MJ dan Ned diterima di MIT. Hello, Peter. Saat sedang berbicara dengan wakil rektor, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh Dr. Octopus alias Otto Octavius yang merupakan musuh Spider-Man dari universe Spider-Man Tobey. Aduh, susah namanya. Tak disangka, akibat kegagalan mantra Dr. Strange, tembok pembatas antar universe telah jebol dan membuat musuh Spider-Man dari universe lain ikut mencari Peter. Dr. Octopus pun langsung menyerang Peter dengan tentakel yang ia miliki. Hal itu pun membuat Peter kewalahan karena harus menahan serangan sekaligus menyelamatkan para warga, termasuk wakil rektor MIT. Dr. Octopus yang akhirnya berhasil menangkap Peter dibuat kebingungan karena setelah Peter membuka topengnya, ia tidak mengenali Peter sebagai Spider-Man yang ia kenal. Ia pun menyerap nanoteknologi milik Peter ke tentakelnya. Namun hal itu malah membuat tentakelnya dapat dengan mudah dikendalikan oleh Peter. Dengan menggunakan tentakel itu pun, Peter dengan mudah berhasil menyelamatkan wakil rektor MIT, sehingga ibu wakil rektor setuju untuk mempertimbangkan kembali agar Peter dan teman-temannya bisa diterima di MIT. Tak lama kemudian, Green Goblin, yang merupakan musuh bebuyutan Spider-Man Universe Tobey, tiba-tiba muncul dan menyerang dengan bomnya. Syukurnya, Dr. Strange menyelamatkan Peter dan Dr. Ock ke ruangan penjara sihir bawah tanah. Di sana, Dr. Strange mengurung Dr. Ock bersama dengan musuh-musuh Spider-Man yang lain dari universe yang berbeda. Ia menjelaskan kalau mereka semua berasal dari multiverse, dan kini Peter ditugaskan untuk menangkap yang lainnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara, agar nantinya mereka semua bisa dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Dr. Strange pun mendatangkan MJ dan Ned untuk membantu Peter. Tak lama kemudian, Ned mendapatkan lokasi villain dari universe lain yang kemungkinan merupakan Green Goblin. Oleh sebab itulah, Peter pun langsung pergi ke lokasi itu untuk menangkapnya. Sedangkan MJ dan Ned bertugas mengawasi Peter. Setibanya di lokasi, Peter malah menemukan Electro, si manusia listrik, musuh Spider-Man dari universe-nya Andre. Melihat Electro yang tengah menyerap semua energi listrik di tempat tersebut, jadi Peter pun mencoba menghentikannya. Peter mendapat perlawanan dengan brutal dari Electro. Beruntungnya, Flynn Marko atau Sandman yang berasal dari universe Tobey datang membantu Peter untuk menangkap Electro. Setelah pertarungan itu, Peter menjelaskan kalau ia bukanlah Peter Parker dari universe Tobey. Oleh sebab itulah, mereka pun dibawa ke penjara sihir bawah tanah dan dikumpulkan bersama yang lainnya agar nantinya mereka bisa dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Di sisi lain, terlihat Norman Osborn yang merupakan seorang ilmuwan di balik topeng Green Goblin yang baru saja sadar dari pengaruh jahatnya. Ia pun kabur untuk menemui Bibi May. Peter yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas menemui mereka untuk menangkap Green Goblin. Namun ternyata Norman mencoba meyakinkan Peter kalau ia sudah terbebas dari alter egonya dan ingin bertaubat. Akhir kata, Peter pun membawa Norman untuk dipenjara bersama dengan yang lainnya. Kini para villain sudah lengkap dikumpulkan di penjara sihir. Electro dan Lizard dari universe Spider Andre
Dr. Octopus, Sandman, dan Green Goblin dari universe Spider-Tobey. Aduh, susah sekali namanya. Para villain ini bercerita awal mula mereka tiba di universe ini. Jadi, ketika mereka sedang bertarung dengan Spider-Man dari universe mereka masing-masing, tiba-tiba saja mereka terdampar ke universe ini. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira Spider-Tom sebagai Spider yang mereka kenal sebelumnya. Tak lama kemudian, Dr. Strange datang dengan membawa kotak sihirnya untuk mengembalikan mereka semua ke universe mereka masing-masing. Akan tetapi, Peter menjadi iba setelah mendengar cerita dari para villain ini. Jika mereka semua harus dikembalikan sekarang, maka para villain ini akan mati ketika bertarung dengan Spider-Man di universe mereka. Peter pun mengusulkan agar mereka diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Dr. Strange. Bagaimanapun juga, kematian mereka adalah takdir yang tidak dapat dilawan. Jika tidak, maka multiverse akan menjadi kacau. Tanpa berlama-lama, Dr. Strange pun memulai ritualnya. Akan tetapi, Peter tiba-tiba saja merebut kotak sihir dan membawa kabur kotak itu. Alhasil, Dr. Strange dan Peter pun saling kejar-kejaran memperebutkan kotak sihir. Tanpa diduga, Peter dapat dengan mudah meladeni sihir Dr. Strange. Sampai akhirnya, Strange membawa Spider-Man ke dimensi cermin. It's their fate. What if we could change their fate? You know what's cooler than magic? Berkat jeniusnya Peter, pertarungan panjang itu pun berhasil dimenangkan oleh Spider-Man yang akhirnya mengurung Dr. Strange di dimensi cermin. Peter pun lalu membebaskan semua villain dan membawa mereka ke apartemen Happy. Sementara cincin dan kotak sihir Dr. Strange dititipkan pada Ned dan MJ. Di apartemen Happy, Peter yang dibantu Norman Osborn berusaha membuat sebuah obat yang dapat mengubah para villain ini menjadi orang baik. Obat pertama diberikan pada Dr. Octopus. Tak disangka, obat itu berhasil dan bekerja dengan baik. Kini Dr. Ock dapat mengendalikan tentakelnya sendiri tanpa pengaruh jahat dari tentakel itu. Obat kedua pun diberikan pada Electro untuk menyerap semua energi listriknya. Saat akan selesai, alter ego jahat Norman pun tiba-tiba kembali dan membuatnya berubah menjadi Green Goblin. Ia pun mulai mempengaruhi Electro dan mengajaknya kembali menjadi penjahat. Melihat hal itu, Bibi May bergegas untuk mengambil serum dan obat di ruang penelitian dan pergi menyelamatkan diri dari pertarungan. Electro yang terpengaruh bisikan jahat Goblin mencopot penyerap listriknya dan mengambil reaktor Tony Stark. Ia pun langsung menyerang Dr. Octopus yang kini sudah menjadi orang baik. Setelah itu, Electro pun mulai menyerap semua energi listrik yang berada di sana. Sandman, Lizard, dan Dr. Octopus pun pergi menyelamatkan diri dari pertarungan. Di sisi lain, Spider-Man bertarung hebat dengan Green Goblin. Di tengah pertarungan itu, Bibi May menemukan mereka dan langsung menyuntikkan serum ke tubuh Green Goblin. Namun sayangnya, serum itu tidak berpengaruh pada Goblin. Tidak disangka, Bibi May dihantam glider Goblin hingga membuatnya terluka parah. Goblin pun kabur dengan lemparan bom yang syukurnya tidak membuat Peter terluka. Dalam keadaan sekaratnya, Bibi May menasehati Peter untuk terus berbuat kebaikan dengan kekuatan yang ia miliki. Dengan kekuatan besar, ada tanggung jawab yang besar pula. Itu merupakan kata-kata terakhir Bibi May yang akhirnya meninggal dunia. Peter yang melihat satu-satunya keluarganya itu sudah tiada, sangat terpukul dan diliputi rasa bersalah mendalam. Begitu juga dengan Happy yang baru saja tiba di sana, sangat terpukul melihat kematian Bibi May. Melihat polisi datang mengepung mereka, Happy menyuruh Peter untuk segera pergi. Sementara itu, MJ dan Ned yang mendengar kabar kematian Bibi May mencoba mencari Peter dan ingin menghiburnya. Di saat itulah, Ned baru menyadari kalau ternyata ia bisa membuat portal dengan cincin dari Dr. Strange. Tak disangka, dari portal itu, keluarlah dua Spider-Man dari universe Andre dan universe Tobey.
Mereka berdua ternyata juga ikut tersesat di universe ini. Nah, karena ada 3 Spider-Man sekarang, maka untuk mempermudah penyebutan, kita panggil saja dengan Spider-Andre, Spider-Tobey, dan Spider-Tom. Oke, mendengar penjelasan MJ dan Ned, kedua Peter pun sepakat untuk membantu Spider-Tom. Mereka pun akhirnya menumbuhkan Peter Tom yang tengah menyendiri akibat kematian Bibi May. Peter Andre dan Peter Tobey menyemangati Peter Tom dengan membagikan kisah kelam mereka. Peter Andre yang kehilangan kekasihnya dan Peter Tobey yang kehilangan pamannya. Tetapi mereka dapat bangkit kembali dengan semangat baru. Peter Tom yang mendengar nasihat itu kembali bangkit dari keterpurukannya. Dengan bergabungnya ketiga Spider-Man ini akan lebih mudah untuk melawan para villain. Namun terlebih dahulu, mereka akan membuat obat dan serum penangkal para villain dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian Peter Tom menyebarkan lokasinya ke media sosial untuk memancing kedatangan semua penjahat ke lokasi mereka, tepatnya di Patung Liberty. Di sana, ketiga Spider-Man telah siap sedia untuk menyembuhkan para villain ini, sementara MJ dan Ned standby di lab mereka yang terhubung dengan portal. Yang pertama muncul adalah Electro yang telah bertambah kekuatannya efek reaktor Iron Man. Ia pun mulai menyerang ketiga Spider-Man. Tak lama kemudian, Lizard dan Sandman pun muncul dan ikut menyerang para Spider-Man. Pertarungan epik antara ketiga Spider-Man dengan para penjahat ini terjadi. Where's the fox, Peter? Pada awalnya, ketiga Spider-Man merasa sangat kesulitan untuk mengkoordinasikan kekuatan mereka. Namun setelah memberi aba-aba untuk fokus ke satu villain, mereka akhirnya berhasil mengobati Sandman dan merubahnya menjadi normal kembali. Pertarungan kembali terjadi. Electro yang terlalu kuat sangat merepotkan para Spider-Man ini. Bahkan ketiga Spider-Man tak mampu melumpuhkan Electro. Begitu juga dengan Lizard yang masih saja melawan. Spider-Tom pergi melawan Lizard yang mengejar MJ dan Ned. Kini, hanya 2 Spider-Man yang tak berdaya melawan Electro. Namun tiba-tiba saja, Dr. Octopus datang dan membantu para Spider-Man. Tak disangka, Dr. Octopus dengan mudahnya menyopot reaktor Electro dan menggantinya dengan penyerap listrik. Electro pun akhirnya kembali normal dan bertaubat. Begitu juga dengan Lizard yang berhasil diobati dan kembali normal. Ned dan MJ membuka portal untuk mendatangkan Dr. Strange yang masih marah akibat kelakuan Peter sebelumnya. Namun marahnya mereda saat melihat para villain yang berhasil disembuhkan. Strange juga tak menyangka jika para Spider-Man dari universe lain juga ikut terjebak di dunia ini. Tak lama kemudian, Green Goblin tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Ia juga meledakkan kotak sihir Dr. Strange yang menimbulkan ledakan besar. Akibatnya, MJ jatuh ke bawah dan syukurnya Spider-Andre berhasil menyelamatkan MJ. Andre kembali teringat pada mendiang kekasihnya yang gagal ia selamatkan dulu. Di sisi lain, akibat ledakan itu, mantra sihir yang berada di dalam kotak menjadi chaos dan tak beraturan dan menyebabkan keretakan pada batas multiverse. Melihat Goblin yang masih mengancam, Spider-Tom pun berhadapan langsung dengannya. Peter masih menyimpan dendamnya pada Goblin akibat kematian Bibi May. Niat membunuh mulai terpancar pada Spider-Tom. Saat hendak membunuh Goblin, Spider-Tobey menahan niat Spider-Tom untuk membunuh. Namun tanpa diduga, Goblin malah menusuk Spider-Tobey. Melihat hal itu, Spider-Tom yang menerima serum dari Spider-Andre langsung menusuk Goblin dengan serum itu. Dan akhirnya merubah Goblin menjadi normal kembali. Syukurnya, luka tusukan pada Spider-Tobey tidak terlalu parah. Akhirnya, para villain berhasil disembuhkan. Namun ada satu masalah besar. Dr. Strange tidak sanggup menahan keretakan multiverse yang dapat menyebabkan kekacauan dunia. Efeknya, para villain dari universe lain terlihat mulai menampakkan diri untuk masuk ke dunia ini. Peter Tom pun bertanya apa yang harus dilakukan. Strange mengatakan, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan melakukan ritual yang membuat semua orang di multiverse melupakan Peter Tom. Mau tak mau, Peter Tom pun mengiyakan ritual itu. Sebelum melakukan ritual, Peter Tom berpamitan pada kedua Peter lainnya. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka.
Tak lupa Peter berpamitan pada sahabatnya Ned dan kekasihnya MJ. Tentu saja MJ merasa akan kehilangan Peter untuk selamanya. Mereka pun berkecup ria menikmati momen kebersamaan untuk terakhir kalinya. Tanpa berlama-lama, Dr. Strange pun memulai ritual dan berhasil menutup celah multiverse, juga mengembalikan semua villain dan Spider-Man ke universe mereka masing-masing. Setelah kejadian itu, Peter yang saat ini tinggal sebatang kara pergi menemui MJ di tempat kerjanya. Ia telah menyiapkan semua dialog untuk mulai mengenal MJ dari awal lagi. Namun, setelah melihat Ned dan MJ yang bersukaria dengan kelulusan mereka di MIT, Peter pun mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin membuat MJ dan Ned kembali kesusahan akibat bayang-bayangnya sebagai Spider-Man. Lagi pula, mereka berdua telah melupakan Peter sepenuhnya. Tak lupa, Peter berziarah ke makam Bibi May. Di sana, ia bertemu dengan Happy yang juga telah melupakan Peter. Kini, kehidupan Peter telah berubah total. Yang awalnya sebagai remaja manja, sekarang ia mulai hidup mandiri di kamar kos sederhananya dengan sikap yang lebih dewasa. Ia pun kembali menjadi Spider-Man dengan kostum buatannya sendiri. Di akhir film, terlihat jika Eddie Brooks alias Venom juga ikut terjebak di dunia Peter. Ia kebingungan dengan banyaknya superhero di dunia ini. Namun yang membuatnya tertarik adalah keberadaan Spider-Man itu sendiri. Sayangnya, sebelum mendapat informasi tambahan, Venom menanyakan pendapat Lesti. Venom kembali pergi ke dunianya sendiri dan meninggalkan seonggok simbiot Venom di dunia Peter. Film pun berakhir. Mohon like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang ya. Oke guys, see you later.